Halo sobat organik. Hari ini saya mau share tentang pembuatan pakan fermentasi yang bahan-bahannya ini bisa kita dapat dan cukup mengurangi biaya pakan. Karena masalah ternak selama ini khususnya unggas adalah harga pakan yang semakin hari semakin tinggi. Pakan organik ini sendiri fermentasi sudah saya buat atau saya aplikasikan ke ternak saya itu semenjak 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Syaratnya hanya satu, teman-teman mau melakukannya, karena ini cukup menyita waktu sih. Kalau untuk pengerjaannya dari awal sampai selesai itu bisa membutuhkan waktu 1 atau 2 jam, tapi setelah jadi itu bisa bertahan tergantung kebutuhan. Kalau saya bisa untuk 3 bulan sekali pembuatan pakan. Nah, apa saja bahan-bahannya, nantikan terus, tunggu terus video selanjutnya. Nah sahabat, kembali lagi. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk pembuatan pakan organik di farm ayam saya dengan jumlah 50 ekor. Ini kebutuhan yang atau bahan-bahan yang saya siapkan dan teman-teman bisa siapkan nanti adalah sayur bekas yang ada di pasar, di balai-balai. Ini tadi saya ambil 1 karung, jenisnya boleh macam-macam, bisa juga dicampur dengan daun pepaya atau buah pepaya yang masih mentah atau yang sudah masak, atau pisang. Pokoknya buah-buahan yang sudah busuk itu tidak masalah. Yang pertama sayur-sayuran hijau, sayurnya nanti dicincang. Nah, yang kedua itu dedak. Ini tadi saya ke tempat penggilingan padi hanya dapat 12 kilo dedak. Yang ketiga ini ampas kelapa yang biasa disebut oleh masyarakat Minang itu temarang. Dan yang terakhir adalah IM4. Nah, ini si aktor utamanya, IM4. Nah sahabat, jika sahabat bertanya IM4 dapat di mana, ini ada di toko-toko pertanian. Ambil yang IM4 peternakan, untuk peternakan. Nah, namun saya sekarang sudah memakai IM4 buatan sendiri. Bagaimana cara membuat IM4? Nah, nanti kita di konten yang lain akan kita bahas bagaimana cara membuat IM4 yang gratis. Nah, setelah bahan-bahan jadi, bagaimana saja prosesnya? Yang pertama adalah sedapat mungkin sayuran hijau itu dicincang halus agar gampang difermentasi dan gampang juga untuk dimakan oleh ayam. Tapi kalau ternaknya itu kambing, ini nggak perlu dicincang lagi sepertinya. Nah, apa sih manfaat ayam atau ternak kita makan fermentasi? Yang pertama adalah pasti kos biaya pakan itu lebih murah. Kos biaya pakan lebih murah. Dan yang kedua adalah penambahan nilai gizi, nilai protein oleh pakan. Beda dengan misalnya ini dedak kita berikan langsung ke ayam, dengan dedak yang sudah difermentasi itu beda hasilnya. Nah, fermentasi ini adalah melompati proses pencernaan ayam. Nah, jadi yang harusnya diproses di dalam perut ayam itu diproses dulu di bak fermentasi nanti. Nah, jadi ayam nanti ketika mengkonsumsi ayam pakan yang difermentasi itu sudah lebih mendapatkan nilai gizinya, teman-teman. Keuntungan yang ketiga adalah kotoran ayam itu tidak mengundang lalat. Ini yang saya alami di farm saya. Tidak mengundang lalat dan tidak mengundang bau. Tidak mengundang bau. Karena dan kotoran cepat terurai. Kotoran langsung kita aplikasikan ke pohon-pohon yang ada di sini. Namun saran saya, ayam yang diberi pakan fermentasi adalah yang umur 1 bulan ke atas, dan ayam yang tujuannya untuk memang pedaging. Kalau yang untuk tarung seperti ini ya mungkin harus dilebihkan proteinnya. Untuk DOC saya sarankan memang itu sampai umur 1 bulan
pakan pabrik dulu. Itu saran saya, nanti setelahnya baru diajar. Ini bak yang sudah jadi fermentasi. Nah, IM4 tadi juga saya gunakan untuk memfermentasi sampah dapur. Nah, jadi sampah-sampah rumah tangga yang bisa hancur organik seperti daun bawang, sisa-sisa sayuran itu saya fermentasi. Ini cukup bermanfaat sekali fermentasi. Nah, ini juga udah lapar. Yang mentah juga belum difermentasi, dia udah makan. Oke, kita lanjut ke bagaimana proses pembuatannya. Ya, kita tek lagi karena ini juga masih banyak ini satu karung. Ini apa nggak bisa ada cara yang singkat? Mungkin teman-teman bertanya untuk mencincang-cincang sayur mayur ini. Ada kalau punya mesinnya, seperti si Pujuk Farm yang ada di Padang. Itu budidaya peternakan dan skala besar ikan patin. Itu Bapak Yose sudah punya produksi mesin pembuatan pelet sendiri. Ya, saya karena memang belum punya mesin, pakai ini saja, pakai ladiang. Kalau sudah ada mesinnya enak, tinggal kita masukin aja. Kalau sudah ada mesin, sebenarnya ikan-ikan bucah atau ikan yang selama ini dibuang tidak bisa dijual itu bisa kita kukus, kita jemur dan jadi bahan baku. Nah, kalau ini ya, satu karung saja mungkin 1 jam kalau kita cincang halus ya. Apa lagi bahannya kira-kira? Mungkin teman-teman bertanya nanti, selain 3 ini mau tambah kalau ada di Kinali, kalau tidak salah saya itu ada pabrik roti. Nah, itu roti-roti yang expired juga bisa jadi bahan bakunya, roti-roti yang expired. Terus ampas tahu tadi ya, kita cerita ampas tahu, sayur, buah, macam-macam. Itu nih. Kalau ada teman-teman yang mau bantu mencincang ini, silakan merapat ke sini. Ya sahabat, ini sudah selesai kita cincang. Sekarang kita mau mix bahan-bahannya. Apa aja yang diperlukan untuk mixnya? Yang pertama itu gula. Gula ini berfungsi sebagai bahan makan si bakteri mikroorganisme yang ada di IM4. Kita perbanyak, berarti IM4 ini kita perbanyak. Nah, takaran airnya sendiri itu teman-teman bisa sesuaikan dengan bahan yang ada. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Nah, lalu kita kocor-kocor saja enaknya. Enaknya kalau nah, itu nampak teman-teman yang putih ini adalah jamur trichoderma. Jamur ini biasanya ada di pisang-pisang yang sudah mulai membusuk atau pepaya yang mulai membusuk. Ini kita hancurkan, kita aduk sampai rata. Nanti kita campurkan ketiga bahan tadi, sayuran, ampas kelapa dan juga dedak menjadi satu. Intinya tadi jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Nampak teman-teman, yang putih itu adalah jamur trichoderma. Itu jamur yang berfungsi di alam ini sebagai pengurai. Ini kebayang kalau nggak ada jamur ini, semua sampah organik tidak akan bisa busuk. Hai Mbak. Oke, kita lanjut prosesnya, pencampuran bahan. Ya, kita langsung campurkan bahan-bahannya. Pertama ini sayur kita masukin. Ini karena sudah ada yang pakan fermentasi tempat saya, ini saya masukin dulu. Jadi air gunanya nanti kalau terlalu kering kita tambah air yang sudah dicampur IM4 atau mikroorganisme. Pertama sayuran, yang kedua dedak,
kelapa. Lalu kita aduk sampai rata. Wah, wanginya luar biasa teman-teman. Coba cek air tadi. Ingat, jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah ya teman-teman. Nah sahabat, setelah ini sudah kita aduk semua jadi satu, masih air masih berlebih, kita tambah sedikit saja. Ini jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah bisa ditambah oleh deda. Lalu si akan fermentasi siap kita fermentasikan selama 1 minggu atau 3 hari paling cepat itu sudah jadi dan beraroma seperti tapai. Jadi akan fermentasi yang sudah 1 minggu. Nah, ini ditandai dengan baunya yang sudah ini hasil kita fermentasi itu. Ini ditandai dengan baunya yang mulai mirip dengan tapai. Ya, selamat Pak, teman-teman bisa saksikan bagaimana rakusnya ayam-ayam kita di sini ketika diberi pakan fermentasi. Ini ada kentang juga kita fermentasi, tapi belum jadi, ini masih keras. Teman-teman bisa lihat ini sayur-sayurnya, ini kol sudah lunak. Nah jadi tempat ini yang kita fermentasikan tadi, baskom ini adalah sebagai pengganti tugas perut, tugas unggas, tugas ternak kita. Mungkin teman-teman bingung apa sih fermentasi? Ya gampangnya ya, manusia itu juga sering makan makanan fermentasi, contohnya tahu, tempe itu kan pakan fermentasi, dan juga tapai. Oke, panggil semua pasukan, ayo sini, makan dulu, makan. Lihat bagaimana ayam-ayam ini makan fermentasi semua, ayo. Bisa lihat gimana ayam-ayam ini makan. Wah, kita lanjut ke ayam-ayam yang sudah 1 bulan lebih umurnya. Ini juga kita beri pakan fermentasi. Ayo, monggo. Alhamdulillah ayam juga tidak ada kena penyakit ya teman-teman. Maaf karena syuting sendiri nih, jadi ribet ya. Mana harus kasih makan, mana harus pegang handphone ya.
sudah berpentas ya.